Untuk pertama yang akan menyampaikan materi tentang Wisela, inilah Mas Gading Fauzi. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya adalah tim senior trainer dari WEPI. Dan kita langsung aja deh ke materi yang akan saya bahas kali ini. Ada yang tahu di sini apa itu website? Masih tahu apa website? Masih lagi pegang masker? Belum punya. Oke. Di sini kalau ada yang sudah punya bisnis boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Yang sudah punya bisnis. Belum ada ya? Belum ada ya? Oke, WEPI kasih bisnisnya nanti. Habis ini saya jelaskan bisnisnya apa dari WEPI. Jadi setiap pengusaha yang mau bisnisnya go internasional, setiap pengusaha yang mau bisnisnya go digital, setiap pengusaha yang mau bisnisnya terus bertahan apalagi di tengah pandemi seperti ini harus punya yang namanya website. Oke, next. Setelah kita mengetahui apa itu website, terus siapa aja sih yang harus punya website, sudah pasti ada alasannya. Kenapa harus punya website? Website ini bisa memangkas yang namanya modal usaha awal. Jadi tanpa Bapak Ibu perlu lagi untuk penyewa ruko yang harganya kalau boleh tahu di Banjarmasin masih berapa sih sewa ruko untuk 1 tahun? Berapa Pak? 100. Itu berapa lantai Pak? 2 lantai, 100 juta. Yang nggak pakai lantai berapa juta? Yang 2 lantai 100 juta. Lanting. Yang 2 lantai aja dalam 1 tahun itu harus bayar 1 juta. Nah kalau punya website itu nggak perlu ngeluarin duit sekali. Nggak perlu. Karena kita udah punya yang namanya toko online. Nah selain bisa meminimalisir modal bisnis kita dengan yang namanya punya website ini, kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Yang namanya website itu ada jenisnya. Yang biasa kita ketahui, Bapak di sini ada yang tahu namanya blog Mas ya? Nah, yang agak mudah sedikit ya saya mukanya nih. Masnya dengan Mas siapa gimana? Mas Rafi. Mas Rafi dari mana Mas? Dari yang dulu. Oke. Masnya tahu yang namanya blog? Enggak tahu. Blog enggak tahu Mas. Ini udah saya jelasin. Blog itu biasanya membuat informasi seputar pribadi saja. Itu termasuk dalam jenis website. Ada lagi yang namanya website yang hanya menampilkan artikel sebuah produk. Misalkan kebanyakan si website kayak website mobil, motor itu hanya menampilkan artikel produk saja. Nah, ada juga yang namanya marketplace. Sering dengar nggak istilah marketplace? Sering ya. Setahu Bapak marketplace paling terkenal di Indonesia itu apa aja? Apa itu marketplace? Marketplace itu adalah bisa berbentuk website, bisa juga berbentuk aplikasi, yang mana itu dibuat untuk memfasilitasi proses jual beli antara si penjual dan si pembeli tentunya. Dibuat di dalam suatu tempat. Yang pada artinya website ini yang dari marketplace ini bisa di situ kita bisa langsung transaksi. Gak perlu datang lagi ke tokonya.
Kita langsung transaksi di situ, langsung deal di situ dan langsung dapat barangnya. Ngomong-ngomong soal marketplace, ada yang tahu lagi nggak nih berapa harga pembuatan sebuah marketplace? Ini ada hadiahnya, serius nih, ini ada hadiahnya. Kalau ada yang bisa tahu harga dari pembuatan sebuah marketplace, boleh deh angkat tangannya. Ini hadiah nih, ada nih, serius nih. Ini saya kantongin hadiahnya. Ada yang tahu nggak? Iya. Berapa Bapak? 15 juta. Serius Pak? Bapak tahu dari mana Pak? Ratusan juta. Bisa jadi masnya? Oh boleh. Masnya berapa masnya? Dengan mas siapa di mana dulu? Mas Farhan di mana? Di mana? Berapa sih? Saya tahu saya. Wow. Bapak Ibu benar ya, harga di marketplace itu sekitar 100 sampai 200 juta. Anggap saja seperti itu. Harganya kisarannya 1 sampai 200 juta. Masih bayangkan Bapak Ibu? Masih bayangkan? Mau nggak punya sebuah marketplace Bapak Ibu? Mau nggak? Ini orang semangat kayaknya. Mau nggak? Mau ya? Dengan prinsip itu mau ya? Serius ya? Serius mau ya? Nah, udah tadi bikin marketplace itu ribet, terusnya mahal, tadi perawatannya pun gitu-gitulah pokoknya ruwet lah Bapak Ibu. Kalau misalkan WP kasih yang hal serupa, namun harganya lebih terjangkau, Bapak Ibu masih mau nggak punya marketplace? Saya nggak dengar Bapak Ibu. Oh ya, oke. Di sini WP punya namanya satu produk yaitu WeCommerce. Di sini para mitra, di sini kata-kata para mitra ya, kata-kata para mitra ya. Berarti sudah ada yang tahu apa itu WeCommerce? Ada yang tahu? Ada yang enggak ya? Oke. WeCommerce ini adalah platform web builder atau pembuat toko online yang berbasis e-commerce. Serupa dengan marketplace, Bapak Ibu bisa langsung jual barangnya di situ dan bisa langsung transaksi di situ juga. Jadi tanpa perlu ribet lagi diarahkan WA dulu, terus diaksesnya dulu, terus dijaga dulu, nggak perlu gitu. Bapak Ibu bisa langsung transaksi di dalam e-commerce ini. Dan nggak cuma hanya itu saja, biaya maintenance yang jaga keamanan website Ibu dan lain sebagainya itu semua WP yang urusin. WP yang urusin. Terus kayak itu aja. Gak hanya itu aja. Harganya pun terjangkau dibanding harga yang tadi kata masnya itu 150 sampai 200. WP kasih harga yang fantastis. Kalau boleh tahu nih, Pak Rina ini udah punya e-commerce, berapa sih harga e-commerce tadi? 1.500.000 betul. Jauh beda nggak sama yang 150 juta tadi? Jauh beda banget. Pakai banget ya. 150 sama 1.500.000. Tapi dapatnya sama. Cuman kayak gini. Bapak Ibu nggak perlu ngerti yang namanya bahasa pemrograman. Nggak perlu ngerti coding, nggak perlu ngerti IT. Cukup Bapak Ibu pakai skill sosial media Bapak Ibu untuk bisa menggunakan e-commerce ini. Cakep gak tuh Pak? Cakep gak tuh Pak? Mantap gak tuh Pak? Masih mau gak tuh website? Oke. Webikasi satu udah, satu lagi yaitu reseller. Reseller itu adalah sebuah platform yang dimana di situ dijual banyak macam produk, mulai dari pertanian, mulai dari kecantikan dan lain sebagainya itu ada di situ dan dijual kepada para mitranya dengan harga distributor. Jadi buat para mitra yang masih bingung mau jual apa, nggak perlu bingung. Semuanya produk yang mau dijual kembali itu ada di sana. Ini ada ya contohnya, ada pendan, terus ada alun-alunan itu, ada di sini banyak produk-produk yang bisa dijual kembali di e-commerce Bapak Ibu masing-masing.
nantinya. Sampai sini paham Ibu tentang apa itu e-commerce dan reseller? Oke, sekarang Bapak Ibu sudah punya nih tokonya. Terus barang yang mau dijual juga udah ada di dalam tokonya. Terus hal yang harus dilakukan itu apa lagi? Setelah punya toko dan barangnya, promosi ya. Oh itu pasti, karena barang itu nggak bisa laku sendiri ya Bu. Betul nggak? Oke. Jadi sebelum itu, sekarang Bapak Ibu di sini sudah punya nih mindset digital, mindset yang mau bertahan di era yang sangat canggih ini. Dan untuk itu kita bisa beri tepuk tangan untuk kita semua, boleh tepuk tangan. Tokonya udah ada, barang yang mau dijual udah ada. Terus apalagi sih yang bisa WP kasih kepada para mitranya untuk bisa selalu dan bisa terus sukses di bisnis online ini, akan diulas secara lengkap oleh rekan saya. Rekan saya ini adalah seorang announcer profesional. Dia itu udah siaran sekitar 8 tahun. Dan secara lengkap nanti akan dibahas oleh rekan saya ini. Boleh dipersilakan untuk rekan saya. Kayaknya di sini muka-muka yang fresh ya. Sekarang boleh saya bertanya untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada yang ngantuk sekarang? Oh, katanya ngantuk, ada yang ngantuk? Udah ngopi Pak? Oh, udah ngopi ya? Oh, Bapak dari saya. Ya, saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terus juga selain itu saya merasa terhormat bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Di sini kita sudah ditempatkan di mana pada saat kita sudah memiliki produk, kita sudah memiliki wadah untuk berjualan. Tinggal cara promosi seperti apa? Bisa dikatakan cara promosi itu sangat mudah sebenarnya ya. Karena yang saya percaya sesuatu yang terlihat susah ini sebenarnya cuma kita aja yang gak paham. Tapi kalau kita sudah bisa memahami satu materi dan bisa kita jalankan, kita lagi kata mudah. Setuju kan? Setuju. Ya, oke. Sekarang, nah, ini sudah masuk nih mulai ke ranah bagaimana cara Bapak Ibu untuk memasarkan barang yang ready sales. Jadi caranya adalah kita harus menentukan niche marketnya seperti apa. Kalau saat kita sudah menemukan niche marketnya, kita akan menemukan pasar seperti apa yang ingin dicari. Contoh, Mas Gading, benar? Kita kan baru di dalam amal ya. Mas Gading suka olahraga. Saya penjual alat olahraga. Oke? Otomatis saya akan memasarkan alat olahraga saya kepada Mas Gading. Ada orang di sana, benar nggak ya? Nah, niche market fungsinya seperti itu. Kita harus tahu dulu pasar seperti apa yang kita inginkan. Terus juga mungkin di sana kita juga bisa menambahkan buyer persona seperti apa yang fungsinya mungkin bisa dikatakan buyer persona. Singkatnya adalah tiruan dari calon customer kita. Oke, jadi di buyer persona kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin kita tahu dari calon customer kita. Niche market itu adalah awalnya. Start with this. Niche market bisa menjadi hal yang sangat penting. Apa saya mungkin start di niche market karena ini menjadi awal menurut saya pribadi. Saya akui mungkin di sini ada yang lebih paham dari saya. Tapi versi saya memberikan sesuai pemahaman saya. Selanjutnya edukasi. Kalau seandainya kita belajar di salah satu kelas di dalam marketing, berapa kira-kira yang ingin kita keluarkan? Biaya yang kira-kira dikeluarkan 1 juta, 2 juta, mungkin kita kan 2,5 juta lah ya. Ya, 2,5 juta praktek yang bisa dilakukan cuma 1 kali. Materinya yang mungkin belum bisa kita pahami secara lengkap, belum tentu juga kita pulang masih ingat. Tapi di edukasi kita punya wadah di mana kita bisa play tiap hari, every day. We can play with this video. Why? Karena wadah belajarnya edukasi.
kita bisa menerapkan proses seperti apa sih? Penulisan copywriting seperti apa sih? Menciptakan bayar royalti seperti apa sih? Semuanya di edukasi. Kenapa saya berani berdiri di depan Bapak Ibu sekarang? Karena menurut saya tempat belajar yang sekarang sangat menjadi rules modern di 4.0 adalah era digital. Di sini kalau beli makan di Grab atau mungkin juga di GoFood pakai Oppo atau mungkin pakai GoPay, itu ada yang mau dibayarin sama WP kan? Kita dibayarin sama WP, caranya gimana? Caranya itu mudah banget. Cara untuk WP bisa membayar itu semua dengan WP memberikan saldo sebesar Rp250.000 untuk Bapak Ibu semua belanjaan itu dari pulsa, bayar listrik mungkin, atau bayar BPJS sampai selama kita social distancing, ya seperti itulah. Karena yang balik lagi, program itu sudah menjadi rules yang harus dilakukan Bapak Ibu. Jawabannya di mana? Jawabannya ada di PPOB. Ada yang tahu bacaan PPOB apa? Nah, PPOB adalah Payment for Online Bank, di mana Bapak Ibu bisa melakukan transaksi secara online, ya. Saya sebutkan tadi mulai dari BPJS, token listrik, pulsa, paket internet, mungkin juga voucher game teman-teman yang suka main PUBG itu bisa beli di sana, diamond di sana buat Mobile Legends, semua ada di PPOB. Apa sih PPOB-nya WP? PPOB-nya WP adalah WPayment. Di sini Bapak Ibu akan dimudahkan dari segi transaksi apapun, taruh dari hotel, villa, atau mungkin juga tiket pesawat. Bapak Ibu bisa memesan atau transaksi online langsung di WPayment. Sekali boleh tepuk tangan untuk WPayment. Bersama Wiki. Oke, saya ingin memanggil teman saya yang saat ini adalah orang yang bisa dikatakan sebagai trainer muda. Dia sangat berbakat di ilmu bisnis maupun ilmu digital yang akan memberikan lebih dekat tentang benefit-benefit yang ada di WP. Boleh kita persilakan untuk dapat. Kalau Bapak Ibu saya tanya, umur saya berapa ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dua kali gagal hati ya. Ada yang tahu? Boleh? Kalau ada yang mau nebak umur saya berapa? Nanti ada hadiahnya. 20. Berapa? 20? 30? Oke, umur saya sekarang 20 tahun. Oke, di sini saya nggak mau panjang-panjang penjelasan karena saya lebih suka bercerita. Jadi saya di sini bercerita. Pada saat saya SMA dulu, saya sangat suka bergabung di sebuah kegiatan. Bisa disebut dengan MLM. Semuanya tahu MLM? Tahu apa? MLM? Ada juga langsung mati loh, dan udah itu langsung marah. Udah capek saya dulu kayak sepatnya. Jadi pada saat saya SMA dulu sering ikut gitu-gituan, ikut MLM sana sini, terus punya banyak jaringan, tapi nggak ada apa-apanya tuh juga bom-bom liur saya di sana juga. Nah sekarang di sini sejak saya di awal tahun 2020 tadi, tepat di bulan Januari, saya direkrut oleh salah satu tim manajemen BPI. Loh, saya kaget, umur saya masih 20, saya masih seorang mahasiswa. Kok bisa saya diajak? Apa sih yang bisa saya banggakan untuk BPI? BPI memiliki yang namanya WePoint. Bantuan modal ini didapatkan secara
dalam permodalan didapat dari penjualan produk dan aplikasi web. Jadi produk-produk yang tadi kayak reseller, e-commerce, edukasi itu adalah produk-produk dari Baby yang dijual kemudian keuntungannya dibagikan lagi ke mitra-mitra Baby Bapak Ibu sekalian. Keren nggak Baby? Oke, di sini saya jelasin di poin Bapak Ibu mendapatkan 5 tahapan bagian permodalan. Di tahapan pertama aja, Bapak Ibu bisa mendapatkan 1,6 juta rupiah tanpa ngapa-ngapain. Bitcoin ini didapat dari hasil penjualan keuntungan Baby. Jadi saat ada penjualan produk web di aplikasi Baby, kita Baby di dalamnya ikut menikmati keuntungan-keuntungan yang didapat oleh Baby. Di tahapan pertama aja udah dapat 1,6 juta. Next. Di tahapan kedua dapat lagi 2,5 juta Bapak Ibu. Udah dapat 1,6 juta, dapat 2,5 juta. Berapa totalnya? Oke, di tahapan kedua udah dapat lagi 2,5 juta. Di tahapan ini tidak dapat lagi Bapak Ibu 11 juta. Ayo. Udah dapat 1,6 juta, dapat 2,5 juta, dapat 11 juta. Kira-kira berapa udah jumlahnya didapatkan oleh kita jika terjadi sesuatu jualan? Udah berapa? Berapa? 15. Oke. Udah puas? Belum? Semuanya didapat sama apa-apain loh Pak? Bu. Nah ini bukti kalau orang tua itu bicara terus seperti itu. Oke. Lanjut di tahapan keempat dapat lagi 25,5 juta Bapak Ibu sekalian. Ayo berapa udah jumlahnya? Bisa bantu nggak? Saya hitungin. Berapa? 45. Udah cepat aja nanti nggak masalahnya. Soalnya masih ada lagi belum selesai. Kalau saya hitung itu lagi misalnya. Oke, di sini aja udah bisa beli apa nih? Oh, dia mau umroh. Oke, kemudian di tahap kelima dapat lagi 41,5 juta rupiah. Berapa sudah? Bisa saya hitung? Berapa? Wah. Ya, betul sekali. Nah, pada saat itu saya ini seorang mahasiswa outlet manajemen Baby seperti ini. Di kepala saya itu bingung Bapak Ibu. Saya sebagai seorang mahasiswa cuma ada satu kata yang mau beli saya pada saat itu mengenai Bitcoin ini dapatnya dalam berapa? Tahu nggak kata-kata yang keluar dari mulut saya pada saat itu apa? Kesudah beli Baby. Kau ini soal motor duit, sampai nanya deh mitra-mitra yang ada di Indonesia. Nantinya seluruh keuntungan yang 80% dari semua penjualan atau produk aplikasi Baby itu dibagikan menyeluruh semua para mitra-mitra Baby yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang saya tanya, bisnis apa yang keluar 1,5 juta bisa menghasilkan 41,5 juta tanpa apa-apain? Ada nggak? Nah sekarang muncul pertanyaan, Baby itu sama nggak kayak saham? Ada di tahun 2020, indeks harga saham gabungan itu menurun sebesar 5,42% dan bursa saham domestik yang meningkat sebesar 148,69%. Kita hitung mundur ke 10 tahun yang lalu. Kalau di tahun 2010, 15 Juli 2010, Anda menanamkan modal sebesar 15 juta rupiah, maka di tahun 10 tahun berikutnya, Anda baru mendapatkan 22,3 juta rupiah. Berarti keuntungan yang didapat sebesar 7,3 juta dalam 10 tahun. Waktu yang lama nggak untuk 10 tahun?
Lama. Keuntungan dapatkan cuma 7,3 juta. Karena di BPI, Bapak Ibu cuma mengeluarkan 1,5 juta aja loh. Bisa dapat hampir 85 juta dari Bapak Ibu. Next, itu kalau saya bandingkan dengan saham. Kemudian saya bandingkan dengan asuransi. Di mana ketika kita ingin mendapatkan uang 1 miliar, kita harus membayar premi sebesar 1,5 juta per bulannya. Berarti asuransi kita harus bayar premi sebesar 1,5 juta per bulannya. Nah kemudian kalau kita bayarkan ini selama 10 tahun, berapa yang kita keluarkan? Berapa? Ada yang bisa hitung? 180 juta Bapak Ibu. Berarti kita untuk mendapatkan 1 miliar, kita harus bisa mengeluarkan uang 1,5 juta per bulannya selama 10 tahun. Baru kita bisa dapatkan 1 miliar dan nikmati uangnya itu bukan kita Bapak Ibu. Karena asuransi ini, asuransi tanggungan jiwa ini didapatkan ketika yang membayar asuransi itu meninggal dunia. Maka baru keluarkannya dari nikmatnya pun keluarga kita bukan kita sendiri ya Bapak Ibu. Yang mati, yang ketinggalan. Oke. Berarti kita harus tunggu 10 tahun baru dapat 1 miliar dengan membayar 1,5 juta per bulan. Kira-kira selalu nggak Bapak Ibu mendapatkan uang 1 miliar ini? Pengen tahu nggak caranya? Pengen? Pengen tahu? Sekarang, kenapa saya bandingkan dengan asuransi? Karena kalau di asuransi ini kita bayar premi, bayar 1,5 juta per bulan selama 10 tahun. Kita tunggu 10 tahun, tapi kita harus bayarnya terus 1,5 per bulan selama 10 tahun. Kalau di BPI, Bapak Ibu cukup bayar 1,5 juta, cukup 1 kali seumur hidup, dan Bapak Ibu bisa berpotensi mendapatkan sebesar 1 miliar. Oke, maka dari itu saya menunjukkan BPI sebagai new model saham. Keren? Beri tepuk tangan untuk saya. Oke, jadi di sini saya ingin mempertegas lagi. Di mana WePoint ini adalah sebuah permodalan yang diberikan oleh BPI secara cuma-cuma. Di mana mendapatkan WePoint adalah dari hasil penjualan produk dan aplikasi BPI. Setiap kali ada penjualan produk dan aplikasi BPI, maka seluruh mitra yang ada di seluruh Indonesia ikut mendapatkan keuntungannya Bapak Ibu sekalian. Oke, paham sampai di situ? Maka dari itu saya menyebutkan WePoint sebagai new model saham di mana kita tidak harus menunggu sampai 10 tahun ke depan. Kita tidak harus membayar sampai 1,5 juta terus selama 10 tahun ke depan. Kita cukup bayar 1 kali Bapak Ibu. Saya jauh-jauh dari Jakarta, sengaja kembali pulang kampung ke Banjarmasin. Saya bawa oleh-oleh ini, Bang. Saya bawa oleh-oleh ini. Saya mau ngetes kekuatan tangan saya sebenarnya ini. Makan nggak, Bapak? Ambil lagi saya lebih banyak, mungkin ini ada sekitar 50. Kan nggak mungkin kalian hitung juga tuh. Iya. Oh ternyata tangan saya nggak kuat. Jadi saya nggak kuat. Saya coba dengan 2 jari saya ya. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini kenyataan. Nah ini sekitar 2.000 Bapak Ibu. Dan nanti setelah bisa dihitung. Siapa tangan dengan dua tangan saya? Patah nggak Bapak Ibu? Nggak patah. Terus saya tambah lagi. Tambah lagi apa Bapak Ibu? Kalau saya tambah lagi saja. Ini baru 3. Patah lagi.
tahu filosofinya apa? Kita nggak bisa sendiri, Bapak. Kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Untuk kita menjadi kuat secara ekonomi, kemandirian ekonomi, kita harus bersatu. Mau saya paparkan lagi tentang WEPI, lebih detail lagi sedikit. Mau Bapak Ibu? Kalau mau tolong mungkin ke depan dulu Bapak Ibu. Yang belakang silakan maju. Supaya saya nggak terlalu kuat teriak saya. Karena suara saya terbatas. Apalagi panitia nggak menyediakan minum. Sekarang kalau kita lihat, apalagi kita sudah, kalau kaum kolonial ya, rasanya saya juga seperti itu. Kalau kita lihat anak-anak kita tadi, jadi kami belajar dengan anak-anak kami untuk industri ini. Karena kami nggak mungkin bisa berpenghasilan kalau tidak mau mengikuti industri ini. Dan industri ini sekarang dikuasai oleh anak-anak kita, bukan kita. Jadi kami hanya membuat satu konsep, tetapi yang menjalankan adalah anak-anak kita. Kita mengikuti konsep cara mencari uang oleh anak-anak kita. Nah, kalau kita perhatikan semua teman-teman di sini mungkin banyak kalangan yang sudah mempunyai bisnis. Jadi apa? Mata uang dolar, yen dan sebagainya itu hanya mempunyai satu penduduk, di mana negara itu sendiri yang memperkuat nilai mata uangnya, ya kan? Tetapi nilai dolar seperti dolar yang zaman dahulu sampai sekarang masih bertahan di angka begitu-begitu saja. Tapi ketika Bitcoin itu keluar, yang mempunyai penduduk anggota yang segitu banyak orang, miliar orang, nilainya mata uang itu langsung naik. Itulah yang saya bilang tadi. Ketika kita menjadi besar, kita akan semakin kuat. Kita akan semakin kuat. Sama seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ferdi tentang visi misi WEPI. Jadi misinya salah satu adalah WEPI akan menjadi portal perdagangan dan jasa terbesar. Yang mudah-mudahan bukan hanya di Indonesia, tapi bisa dinikmati untuk seluruh dunia. Terus kemudian kalau tadi dijelaskan tentang marketplace. Apa sih kendalanya marketplace itu sebenarnya? Kalau marketplace dibedakan toko online dibandingkan dengan toko offline, itu sudah kita nggak membahas di situ lagi, karena itu sudah terlalu lampau kita bahas. Artinya apa? Berapa kita membuat biaya membuat toko offline di pasar misalkan, dengan biaya membuat toko online akan jauh berbeda di situ. Kemudian dari sisi pelanggan, toko offline pelanggannya ya itu aja, tempatnya ya di situ-situ aja. Toko online kita bisa berpindah-pindah dimanapun kita berada tanpa harus kita tunggu, tempatnya nggak menetap. Terus kemudian pelanggannya juga seperti itu. Siapapun yang lewat di toko offline itulah pelanggannya, tapi belum tentu beli. Dia hanya pengunjung aja, belum tentu juga mampir. Nah, di toko online nanti akan diajari oleh trainer-trainer kita dari WEPI bagaimana kita membuat pasar itu tertarget. Ya, pasar itu tertarget. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu jual jilbab, pastinya yang menggunakan adalah wanita. Kecuali ada pria yang sedikit-sedikit ya. Bisa juga ya. Pria setengah kurang 1 on lah. Yang kita akan bahas di sini marketplace tadi. Nah, marketplace kita mempunyai yang namanya reseller dan e-commerce. Terus kemudian apa bedanya dengan marketplace yang ada saat ini? Saya yakin, kami yakin bahwa marketplace suatu saat mungkin 3 atau 5 tahun ke depan dia bakal tutup juga. Masa kita mau main di situ juga? Itu bakal tutup. Kenapa bakal tutup? Satu masalahnya, ketika kita menjual produk kita di marketplace, maka brand kita sendiri hilang. Betul Bapak Ibu? Kenapa hilang? Ketika kita ditanya, padahal kita yang produksi nih,
Kemudian ada teman kita yang membeli di marketplace A misalkan. Begitu ditanya, kamu beli produk di mana? Jawabannya pasti di marketplace itu. Padahal produk punya kita. Di mana brand kita? Brand kita hilang Bapak Ibu. Nah, di WP menyediakan yang namanya e-commerce, toko kita sendiri, marketplace kita sendiri. Sehingga apa? Brand kita sendiri yang akan kita angkat. Itu di e-commerce. Kemudian yang kedua, kendalanya lagi di marketplace. Marketplace A itu ada di Jakarta. Kemudian kita yang memproduksi ini ada di Banjarmasin. Yang membeli orang Bandung. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Kemudian apa yang terjadi ketika itu? Orang membeli produk lewat marketplace A, order, kemudian ngeling ke si produsen yang ada di Banjarmasin, kemudian dari Banjarmasin harus mengirim lagi ke Bandung. Artinya apa? Biaya distribusi dan biaya pengiriman menjadi mahal. Bahkan mungkin lebih mahal dari harga barang yang dibeli. Betul nggak? Pernah nggak kepingin beli apa? Misalkan ballpoint atau apa yang harganya 20.000, ternyata ongkos kirimnya 50.000. Pernah terjadi nggak? Layak nggak sebenarnya bisnis seperti itu? Sudah nggak masuk akal, sudah nggak layak. Makanya kenapa suatu saat marketplace itu di samping brand hilang, distribusi barang itu menjadi mahal. Otomatis nanti marketplace secara pelan-pelan ketika kita mengenali bahwa brand itu penting, dia semakin lama akan semakin ditinggalkan. Walaupun kalau saat ini kalau kita ngomong nilai valuasi di industri 4.0 ini, dia masih punya nilai valuasi terbesar. Hanya punya toko seperti marketplace, dia punya valuasi nilainya ratusan triliun. Nah, WP mengajak Bapak Ibu sekalian untuk arah ke sana. Untuk arah ke sana. Artinya apa? Kita nggak mau membunuh marketplace yang ada kok, enggak. Kita nggak bersaing dengan mereka. Kita nggak memusuhi mereka, enggak. Tapi gini Bapak Ibu maksudnya. Kalau di sana ada penghasilan besar yang nilainya triliunan, tetapi hanya dimiliki oleh orang per orang yang mempunyai saham, di WP kita juga akan membuat seperti itu, tetapi kita akan bagikan kembali ke para penggunanya. Nah, yang ketiga setelah brand hilang, kemudian yang kedua adalah jalur distribusinya yang mahal. Yang ketiga, di marketplace itu tidak mempunyai istilahnya member loyal, nasabah loyal. Kenapa? Karena nasabah hanya membeli, konsumen hanya membeli produk yang dia hitung murah di situ. Di marketplace A misalkan. Kemudian ketika dia melirik marketplace B, dia berpindah ke marketplace B. Besoknya juga akan seperti itu. Dia berpindah lagi ke marketplace C. Akhirnya apa? Marketplace yang ada saat ini itu nggak ada yang punya konsumen loyal. Betul nggak? Itu karena dengan hasil besar seperti itu, dia hanya dimiliki oleh orang per orang sebagai pemegang sahamnya. Di WP kita bagikan kembali. Kemudian di WP inginnya kita membentuk satu komunitas yang akan menjadikan WP ini hanya sebagai wadah yang bermain adalah kita semua, dan yang menghasilkan, yang mendapatkan penghasilan juga kita semua. Mulai paham sedikit arahnya WP kemana Bapak Ibu? Ya, kenapa kita bisa menjual toko online dengan harga sangat murah? Kita gratiskan 2 tahun biaya maintain dan hostingnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengaktifkan toko online WP nanti, itu kita kasih gratis selama 2 tahun. Nggak ada biaya apapun di situ.
ada biaya apapun, biaya perawatan kita berikan, biaya hosting kita berikan. Kenapa kok harus 2 tahun? Ya kami diajari teman saya ini Pak Rudi, mantan kepala cabang Bank Panin, beliau ini. Kalau bank menilai sesuatu usaha itu dilihat dari sudah jalan 2 tahun belum. Kenapa? 2 tahun ini karena usaha itu akan mengalami badai. Siapa yang bertahan selama 2 tahun? Dia yang layak untuk dibiayai, katanya seperti itu. Artinya mereka konsisten di dalam usahanya. Nah, itu perbedaan antara reseller, kemudian kita e-commerce tadi, toko online dengan marketplace. Di dalam marketplace tadi, karena kita tahu adalah kelemahannya pada jalur distribusinya, makanya kita masih melihat sekarang ada yang namanya franchise itu kenapa kok masih jalan? Padahal franchise ini adalah produk lama sebenarnya kan? Tapi kenapa kok masih jalan? Seperti yang kita tahu adalah Alfamart, Indomaret. Kenapa mereka masih jalan? Karena mereka membuat jalur distribusi semakin pendek. Radius-radius pendek yang mereka bisa kepung sehingga para pelanggan itu belinya langsung ke situ. Oh, di sini ada Alfamart, 100 meter lagi ada lagi. 200 meter ada lagi. Jadi kita dikepung di situ. Nah, konsep seperti itu juga kita adopsi di WP ini. Oh, bagus, berarti konsep itu nggak akan mati. Kenapa? Nanti WP akan membuat bagaimana kita sebagai pemilik toko online dan sebagai dropshipper ini akan nge-link ke reseller yang ada di masing-masing wilayah. Bukan masing-masing wilayah aja, tapi bisa sampai ke tingkat desa. Ini yang kita mau bentuk. Terus kemudian, oke ya, dari di jalur distribusinya tadi. Nah, makanya di WP kita akan membentuk satu yang namanya distributor provinsi, kemudian agen, kemudian reseller, sampai kita ke dropshipper. Nah, dropshipper ini siapa? Bapak Ibu tadi dijelaskan sama para trainer WP, kita akan diberikan yang namanya toko online. Betul ya? Punya produk nggak toko online ini? Kalau nggak punya produk, kita siapkan di WP namanya reseller, di dalam kolom reseller. Bapak Ibu boleh ngambil produk-produk yang ada di WP itu untuk dijual di tokonya tersebut. Nah, ketika dipajang gambar dari WP, produk-produk WP di toko itu, ini bedanya dengan marketplace. Kalau ada yang kita bikin tokonya di Banjarmasin, kemudian ada dari Bali yang memesan produk WP tadi, yang namanya toko online kan boleh diakses oleh seluruh dunia, betul nggak? Nah, ketika dibeli oleh orang Bali, yang namanya kita mau masih orang Indonesia itu, kita mau luar negeri, nanti ada saatnya. Dibeli oleh orang Bali, jika tadi di dalam marketplace tadi, kita harus lempar dulu biaya pengiriman sampai menuju ke Bali. Itu artinya ongkos kirim yang akan kita mengirimkan barang tadi lebih besar pengirimannya dari harga barang yang dibeli. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, tetapi dengan konsep ini, konsep apa? Konsep dropshipper dan reseller, kita akan membentuk reseller di hampir semua desa di Indonesia. Artinya apa? Ketika kita membuka toko kita di Banjarmasin, kemudian ada order dari Bali, dan itu ordernya akan kelihatan Bapak Ibu. Nggak harus melalui WA lagi seperti kita lakukan tadi. Artinya kita ketika ada pembeli klik, dia akan ketahuan di mana dia beli. Nah, itu infrastruktur yang sudah dibuat oleh WP. Ketika klik yang membeli adalah orang Bali, itu dia akan ketahuan. Oh, dari Bali harapannya di sini. Nah, ketika dia klik, toko kita akan laku, terus produknya harus ambil di mana? Produknya akan kita linkkan ke reseller yang ada di Bali. Sehingga apa? Ongkos kirimnya menjadi lebih murah. Itu konsep konsep franchise yang kita pakai. Konsep franchise yang kita pakai. Jadi kita gabungkan di konsep WP ini, kita gabungkan antara konvensional, franchise, networking,
dan saham. Jadi kalau teman-teman aku lama nggak itu memang kita saat pertama mengenalkan BPI ini di tanggal 11 Januari 2020, kemudian kita baru bergerak 1,5 bulan sampai akhir Februari. Ternyata kita kena pandemi, akhirnya kita harus lockdown semua. Bukan hanya BPI yang kena imbasnya, tapi semua usaha kena imbas. Bahkan 67% menurut survei usaha UMKM dan usaha itu yang ada di Indonesia itu. Tapi alhamdulillah BPI tidak ada memegang satu pun karyawannya. Kita tidak ada melemahkan karyawannya. Kenapa? Sebelum pemerintah mengajukan work from home dan WFH, BPI sudah menjalankannya. Jadi sampai jalan. Nah, BPI sekarang sudah kerjasama dengan 102 perusahaan yang sebentar lagi barangnya akan nongol semua di bukan hanya itu, bukan hanya produk-produk yang diproduksi, tetapi kita sudah merambah di pertanian, peternakan. Alhamdulillah ini sebelum itu saya sampaikan. Alhamdulillah kemarin kita lockdown selama hampir 2 bulan lockdown. Kita nggak bisa ngapain karena ketemu orang aja kita dicurigain. Sebenarnya kita kepingin bergerak terus, tapi kita ketemu orang aja diusir. Di mana kita mau bergerak? Ya kita mau nggak mau kami di rumah juga. Tapi kami di rumah kami nggak diam. Akhirnya kami membuat konsep tambahan, di mana ini nggak bisa. Kalau kita hanya ngomong soal perdagangan, barang hasil produksi, barang hasil manufacturing, nggak bisa. Kita harus kembali ke alam kita, di mana di situ ada peternakan, ada pertanian, dan ada perkebunan juga. Makanya kemarin kami adakan acara tanggal 6 Juni setelah Lebaran. Kami paksakan untuk bertemu para ahli-ahli, ada ahli pertanian, ada ahli peternakan, ada ahli kelapa dunia yang bisa membuat 1.600 turunan produk dari kelapa saja. Itu ada profesor apa kalau dilihat di searching itu, profesor kelapa dunia nanti muncul. Ahli Wisnu, profesor Wisnu itu muncul kemarin bersama kami di Cipanas itu membuat list daftar produk hanya dari kelapa itu sampai 1.600 produk. Jadi itu siap untuk dan kita akan jamin 10.000 mitra ada di Banjarmasin. Kita akan bikin kantor BPI di Banjarmasin yang dimiliki oleh kita itu sendiri senilai 5 miliar. Kalau bahasa misalnya itu kita akan sekat. Kalau bahasa propaganda kita paling kita itu paling. Jadi ini dimiliki oleh mitra kita sendiri. Jadi kita harus bersatu gitu. Indonesia ini sangat kuat, sangat punya banyak potensi. Tetapi ketika informasi ini tidak tersampai dan kita nggak paham, akhirnya kita masing-masing nggak ngerti ya. Akhirnya knowledge nggak tahu, mau gabung nggak ngerti gitu. Terus kemudian kalau di dalam daerah itu, di area itu, misalkan di provinsi itu, ada puluhan ribu orang yang menjadi dropshipper, barangnya distributor agen atau reseller bahkan habis. Nah ini kalau kita ngomong konsep penjualan secara konvensionalnya, lalu kita gabungkan di dalam sistem BPI, kita menjadi otomatisasi dan BPI menyediakan memberikan saldo order belanja. Dipakai nggak kira-kira proses belanjanya tadi? Produknya akhirnya laku nggak? Terjual nggak produk itu? Terjual ya. Terjadi sirkulasi pembelajaran produk. Ketika terjadi sirkulasi pembelajaran produk, di BPI kita tambah satu sistem lagi yang namanya sistem labeling. Artinya apa?
Ketika kita ini aktif berpromosi, kemudian kita membentuk networking jaringan. Tadi saya sebutkan tadi, jadi adalah juga kita menjual secara jaringan. Yang masing-masing anggotanya nanti menggunakan saldo belanjanya untuk belanja, di dalam grupnya WP memberikan bonus lagi tambahan. Boleh bertahan bonus lagi. Sebenarnya dasarnya itu cuma satu. Ekonomi itu mau bisa berkembang ketika hanya satu syaratnya, terjadi aliran uang. Itu aja. Jadi di WPI bagaimanapun bentuknya kami akan membuat uang ini mengalir. Uang terus mengalir. Bapak Ibu disinggahi uang dari WPI misalkan 1.600.000, kemudian ini ada syarat nanti di dalam pembelanjaan Bapak kita kasih saldo belanja lagi. Itu berupa duit. Tapi saldo yang saldo belanja harus dibelanjakan lagi. Muter nggak duitnya? Dari sini nanti kebagian si B dapat uang lagi, dipakai sebagian untuk belanja produk. Kenapa? Kita membuat pelatihan ini untuk kebersamaan kita, untuk kebersamaan kita, untuk menumbuhkan ekonomi kita yang mandiri. Kalau marketplace yang lain bisa menghasilkan triliunan yang dimiliki oleh hanya 1-2 orang, kita nanti di sini menjadi pemiliknya. Pokoknya serahkan kami aja. Ketika kita punya mitra 1 juta mitra, saya jamin hari itu juga tiap-tiap orang ini bisa menghasilkan 200 juta dalam hari itu juga.